Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah salah satu mobil yang paling hot yang masuk ke Indonesia di tahun 2021, BMW M3 Competition. Dan inilah pertama kalinya BMW M3 Competition diturunkan ke jalanan di Indonesia. Kami mendapatkan kesempatan pertama untuk mengetes mobil yang sangat istimewa ini. Sebelumnya pada saat launching, kami sudah pernah membuatkan first impression dari mobil ini. Jadi semua detail, fitur, eksterior, interior, semua Anda bisa lihat lengkap di video itu, ada linknya di atas. Sedangkan di video kali ini kita akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya, performanya, keganasannya. Makanya kami membuka syuting ini di tempat yang tidak biasa. Ini adalah sirkuit drifting yang keren sekali. Ini adalah J99 Max Drift Circuit yang ada di Karawaci. Dan trek ini memang dibuat untuk drifting dengan aspal yang halus. Dan keterangan lebih lanjut kalau Anda ingin mencoba drifting, ingin sekolah drifting, mencoba drifting, Anda bisa follow Instagram mereka di sini. Balik lagi ke mobilnya, sekarang kita akan sekilas saja tentang detail mobil ini sebelum kita langsung berkendara. Kalau kita berbicara M, pasti kita harus berbicara mesinnya dulu. Karena inilah yang membuat sebuah BMW M itu menjadi begitu spesial. Nah, ini juga mesin yang spesial, 3000 cc, 6 silinder. Kalau di M3 sebelumnya, yang sama-sama kapasitasnya 3000 cc, 6 silinder dengan turbo juga itu menghasilkan tenaga 431 HP. Yang di sini tenaganya menjadi 510 HP. Dan torsinya 650 Nm. Luar biasa besarnya tenaga tersebut, tapi yang unik, transmisi yang digunakan terkesan seperti downgrade. Jadi ketika M3 sebelum ini itu keluar, transmisinya adalah dual clutch 7 speed, kopling ganda. Dan transmisi dual clutch itu dipercaya paling pas untuk mobil berperforma tinggi. Tapi yang di mesin ini itu dia menyalurkan tenaga dan torsi ke roda belakang itu lewat transmisi 8 speed konvensional. Sebenarnya nggak konvensional amat, dia sistemnya konvensional torque converter, tapi yang sudah didesain untuk bisa menahan tenaga sebesar ini. Tapi tetap saja bukan dual clutch. Nah, BMW bilang kenapa mereka mengembalikan dari teknologi dual clutch ke teknologi yang torque converter, karena transmisi yang torque converter seperti ini dianggap bisa membuat perjalanan di dalam kota ketika stop and go, ketika dipakai harian pelan-pelan itu akan lebih nyaman, lebih halus. Tapi ketika digeber full, mereka juga bilang bahwa mereka sudah merancang transmisi ini jadi bisa menahan tenaga sebesar itu, tapi itu nanti kita buktikan ketika kita menggeber mobil ini. Nah, selain mesin dan transmisi, BMW juga Anda bisa lihat ini meletakkan strut bar, bahkan di depan saja ini ada 2 batang strut bar, karena kekakuan mobil ini juga meningkat atau rigiditasnya meningkat dari sebelumnya untuk pengendalian yang lebih ke arah go-kart lagi, lebih lincah lagi. Nah, kalau di luar negeri BMW M3 itu ada tersedia dalam 4-wheel drive dan 2-wheel drive belakang. Tapi di Indonesia tidak masuk yang 4-wheel drive, hanya yang 2-wheel drive belakang. Nah, untuk yang 2-wheel drive ini 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh BMW 3,9 detik. Tidak sampai 4, tapi nggak tahu. Kita nanti harus coba di Indonesia bisa nggak mencapai figur 3,9 detik itu. Sekarang kita bicara mengenai eksteriornya sekilas. Secara umum saya sangat menyukai bentuk eksterior dari M3 baru ini. Grill pertama kali menimbulkan perdebatan kenapa grillnya besar sekali. Tapi Anda harus lihat sendiri mobil ini dengan grill yang lebih besar daripada BMW sebelumnya dan kelihatan menambah karakter gagah dari mobil ini, serta itu jadi membedakan M3 ini dengan seri 3 biasa. Seri 3 biasa itu kesannya kalem, begitu diberi grill seperti ini, wow, langsung terlihat garang. Bumper semua, ini bolongan asli semua ya, karena memang dibutuhkan banyak radiator untuk mendinginkan transmisi, mesin,
dan banyak lagi yang harus didinginkan di mobil ini. Jadi intercooler semua turbonya. Nah itu bolongan ini semua asli. Lampu sudah laser light. Pelek ini juga pelek M dengan ban 275 lebarnya di depan dan di belakang 285, di depan 19 inci, di belakang 20 inci. Dan ini karena ini adalah M3 Competition, jadi yang M3 biasa tidak masuk ke Indonesia, dia sudah lebih rendah dibandingkan M3 yang biasa, sehingga tampilannya itu keren sekali. Mobilnya itu rendah, tapi ground clearance-nya untuk melewati polisi tidur di Indonesia masih cukup memadai. Nah ini bukan bolongan, ini benar-benar karena biasanya M itu selalu ada logonya di sini dan ini tetap dipertahankan, tapi ini bukan bolongan sama sekali, ini benar-benar cuma emblem 3D yang diletakkan. Nah, kemudian yang istimewa juga di M3 dan M4 karena ada dua ya, masuk ke sini ada M3 dan M4. Secara teknis sama tapi hanya bentuk bodinya yang beda. M3 4 pintu, M4 2 pintu. Nah, itu tapi dua-duanya sama-sama memakai atap carbon fiber. Memang jadi tidak ada sunroof, tapi dengan atap carbon fiber ini bobot itu titik gravitasinya dibuat menjadi semakin rendah karena di atasnya jadi enteng. Nah, belakangnya juga keren. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan ke bagian belakang, saya mau ngingetin Anda, bagi Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif, sudah tahu kan kalau Gias sekarang memiliki platform baru bernama Gias Auto 360. Dan Gias Auto 360 ini akan membantu Anda mengembangkan usaha digital di bidang otomotif secara mudah, aman, dan nyaman. Dan saya mengajak Anda untuk menjadi merchant dari Gias Auto 360. Caranya mudah sekali, tinggal klik link yang ada di bawah dan register di sana, semuanya gratis. Ayo kita gabung ke Gias Auto 360. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di bagian belakangnya. Dan Anda bisa lihat bagian belakangnya ini pahatannya cantik sekali. Dimulai dari lampu, ini pahatannya 3D seperti yang ada di BMW seri 3 G20, namun untuk M4-nya itu tidak sedrastis ini efek 3D-nya. Kemudian Anda juga bisa lihat bumpernya tuh mesti di sini tiba-tiba dia menonjol ke sini. Jadi kesannya tambah garang gitu. M4 juga menonjol tapi tonjolannya tidak se ekstrim M3. Dan di belakang ada 4 buah knalpot dengan diffuser juga. Dan di atas ini ada spoiler. Cuman spoilernya memang sayangnya bukan carbon fiber, ini piano black biasa. Nah, tapi ada option. Kalau Anda mau semuanya karbon, ini karbon, spoiler bawah karbon, depan karbon, bahkan kursinya juga karbon, itu bisa membeli yang M3 Competition individual. Tapi harganya dalam keadaan off the road bedanya 500 juta rupiah dengan ini. Nah, bicara soal harga, ini yang menarik. Mobil di sebelah saya ini, harga off the road-nya adalah 2,059 miliar rupiah off the road. Artinya kalau on the road itu sekitar 2,3 sampai 2,4 miliar rupiah. Tapi yang istimewa, harga itu hanya 5 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan M3 sebelumnya. Dan itu artinya value yang sangat baik karena ini mesinnya jauh lebih bertenaga, bodinya jauh lebih keren, fiturnya jauh lebih canggih, dan ini adalah generasi terbaru dari M3. Makanya mobil ini habis terjual ready stocknya. Kalau Anda mau pesan sekarang di bulan Juli atau Agustus 2021, Anda baru bisa mendapatkan mobil ini paling cepat di Mei 2022. Sekarang kita ke interiornya. Sekilas kita lihat interiornya yang istimewa ini, tapi sebelumnya kita nyalakan mesin dulu. Di sini start stop engine buttonnya itu warnanya merah. Kalau cold start itu suaranya lumayan lumayan berisik lah, tapi tidak sampai membuat tetangga itu sebal ke Anda karena berisiknya itu masih berisik sopan ya karena dia mesin turbo. Dan ketika kita gas, di sini ada pengaturan knalpot. Kita setel yang suaranya paling keras. Nah, ini suara knalpot ya. Dia tidak ada soft limiter, jadi bisa sampai 7.000, cuman suaranya biasa aja. Tapi kalau kita masukkan ke mode yang Sport Plus mesinnya, langsung ada gemuruh.
langsung ngebas dan sangat berwibawa. Langsung mesinnya tuh seolah-olah ngomong, 510 HP, 510 HP gitu. Nah, ada letupan-letupannya baru setelah di Sport Plus ada blub 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 blub. Nanti Anda bisa dengar. Udah nggak sabar pengen nyetir mobil ini dari dengerin knalpotnya aja. Emang nggak semelengking normally atau naturally aspirated engine, tapi ini untuk mesin turbo terasa suaranya merdu dan RPM-nya itu juga naiknya cepat. Tapi walaupun suara knalpotnya indah, apalagi nanti pada saat kena beban, tapi mobil ini juga dilengkapi dengan audio Harman Kardon yang juga speakernya berbelas-belas speaker dan powernya itu sampai 1600 watt kalau tidak salah. Tapi selama saya ngetes ini hampir nggak pernah saya dengerin karena saya lebih senang dengerin suara mesinnya. Tapi kalau Anda yang penggemar musik, Harman Kardon ini sangat bagus. Oke. Yang istimewa di sini adalah carbon fiber. Setirnya juga ini carbon fiber dan ini setirnya setir khusus M ya. Dan di sini seperti biasa ada M1 atau M2 nih mode berkendara M yang masing-masing M1 atau M2 itu bisa Anda konfigur. Jadi mau mesinnya seberapa ganas, setirnya seperti apa, suspensinya seperti apa. Bahkan sekarang juga bisa di setel remnya seperti apa. Jadi ada rem yang settingan normal, ada rem yang settingan sport. Itu baru tuh di M3. Kemudian posisi duduk, wah ini semua elektrik. Bahkan di bagian sini juga bisa di bagian bawah itu bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Kemudian pengaturan setirnya ini tilt teleskopik yang sangat jauh jangkauannya sehingga posisi berkendaranya sangat ergonomis. Ini pedal shift juga menggunakan carbon fiber dan transmisi ini khas M. Jadi kalau kita mau maju itu ke kanan, kalau mau mundur tuh ke kiri, depan. Ini untuk Indonesia hanya tersedia di transmisi otomatis. Kalau di luar negeri ada 6 speed manual. M3 balik menyediakan manual lagi tapi tidak masuk untuk Indonesia karena ini gearboxnya juga lebih tepat untuk situasi lalu lintas di Indonesia. Sama seperti BMW lainnya juga di sini ada wireless charging buat handphone Anda dan ini kuncinya juga dapat satu yang display key dan kunci ini juga di-charge-nya juga bisa di wireless charging bay ini. Nah, satu yang sangat mencolok di kabin kalau Anda lihat adalah warnanya. Ini warna hijaunya di luar ini adalah hero color dari M3. Sebenarnya hijaunya keren, tapi begitu tabrakan dengan orange ini jadi sangat menyolok. Bukan selera saya, tapi berita gembiranya untuk bagian interior itu warna interior ada 4 pilihan. Jadi Anda bisa memilih ada 4 warna. Satu hitam, satu putih, kemudian ada yang oranye seperti ini dan ada yang coklat atau abu-abu. Intinya ada pilihan sehingga Anda bisa memilih interior sesuai dengan selera Anda. Nah, ini instrumen ini sama seperti BMW lainnya, cuman dia ada tulisan M3 dan ketika kita pencet M mode, dia bisa berubah menjadi tampilan yang lebih sporty. Head up display juga dilengkapi dengan mode M yang dilengkapi dengan RPM. Kemudian di sini ada M3 Competition tulisannya. Di setir ada M, di depan ada M3. Di sini ada M3 di jok dan ini kalau malam dia menyala nih M3-nya. Jadi banyak sekali logo M3 di sini. Anda tidak akan lupa bahwa Anda sedang mengendarai sebuah M3. Nah, kemudian kita lihat iDrive-nya. Di sini menunya relatif sama dengan BMW seri 3 dan dia juga dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang sudah wireless. Jadi tidak perlu nyambungin kabel lagi. Nah, yang spesial adalah M menu. Di sini Anda bisa mengatur untuk M1 seperti apa, M2 seperti apa, head up display, instrumen clusternya juga Anda mau informasi apa yang tampil di sini, ada suhu mesin, suhu oli, macam-macam, tekanan turbo. Nah, ada satu lagi ini yang namanya M Drift Analyzer. Oh, jadi dia akan menilai seberapa hebat kita ngedrift. Artinya mobil ini mengencourage pemiliknya untuk ngedrift sampai disediain alat untuk penilai drift. Ya sudah, kita coba saja. Oke, karena kita syuting ini di J99 Max Drift Circuit,
Kita coba aja. Oke, drift analyzer activate. Oke, ada peringatan. Harus di tempat yang tertutup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya M3 ngedrift di Indonesia. Wah, tenaganya gila. Nah, oke, tadi dari hasil driftingnya, nah ini tadi saya angle maksimumnya 28,8 derajat, 314 meter, dan selama 21 detik dapat bintang 5. Driftingnya dapat bintang 5. Wah, luar biasa. Jadi, mobil ini itu gampang banget dipakai drifting, nggak usah modifikasi apa-apa, bisa langsung drift. Ini luar biasa. Dan mobilnya bahkan meng-encourage kita untuk drift. Nah sekarang M3 tidak hanya diciptakan untuk drift, tapi dia sebenarnya lahir di trek balap. Sekarang kita harus rasakan bagaimana rasa berkendara mobil ini di trek balap sesungguhnya. Dan untuk itu, kita ke satu tempat ini. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Ini mobil emang terasa terakhir untuk di track. Wow, beloknya, gripnya. Wow. Ini masuk kadarnya menakutkan ini. Wow. Ini rasanya nggak kayak sedan salon. Ini rasanya kayak bawa supercar. Dan saya serius, saya beberapa kali bawa supercar di sirkuit Sentul, rasanya seperti itu. Bener-bener tenaga itu nggak ada habis-habisnya. Dan gripnya, wow. Gila. Gila, benar-benar gila. Es kecil. Ini jangankan untuk jalan harian, untuk ukuran sirkuit pun ini rasanya seperti settingan ban dan settingan suspensi balap. Bener-bener balance semuanya dan bener-bener gripnya. Sekarang kita lihat di trek lurus dia bisa lari berapa.
Trek lurus Sentul ya. Seratus 160, 180, 200, 220, 230, 235. 235 km per jam di trek lurus Sentul yang cuma 800 meter. Gila-gilaan. Dan ini saya udah cek speedometernya. Dia itu hampir tidak ada kesalahan. Jadi kesalahan itu hanya 1 atau 2%. Bandingin sama speedometer mobil biasa yang kesalahannya itu bisa 5 sampai 6%. Jadi kalau di mobil biasa speedometernya tadi di kecepatan tadi itu mestinya saya udah lari 245 km per jam kalau di speedometer yang kesalahannya normal. Dan ini 235 km per jam. Wow, oke, sekarang kita cari tahu berapa 0 sampai 100 km per jamnya. Nah, untuk itu saya udah bawa special tools. Kita bisa berhenti karena di trek ini cuma satu mobil, tidak ada mobil yang lain. Oke, kita bisa berhenti di sini. Kita pasang alatnya. Oke, nah ini dia alatnya buat ngetes akselerasi. Oke, 0-100 kita masuk ke ke launch control. Nah, launch control ini pertama kita harus matiin stability controlnya, kita matiin. Oke, terus masuk ke mode sekuensial, masukin gigi 2. Jadi ternyata dia startnya pakai gigi 2 kalau launch control. Kemudian ini agak ribet emang, masukin mode perpindahan gigi S3. Oke, sekarang udah siap. Kita masukin ke drag meter, speed. Oke, 3. Launch control aktif. Oke, ulang. Oke, jadi tadi ketemu permukaan yang licin. Susah, kita ulang lagi. Torsinya besar sekali. Oke. Kita coba lagi. Wow. Oke, sekarang kita hitung lap time-nya. Saya belum pernah latihan di sini. Jadi ini pertama kalinya saya bawa mobil ini di Sentul. Udah pasti nggak optimal, tapi kita pengen lihat aja berapa waktunya. Kita masukin M2. Wow, 200, 210, 220, 230, 240. Remnya gila-gilaan. Wow. Gripnya luar biasa. Wah.
Gila nih mobil. Wah. Nurut banget. Wow. Wow. 1 menit 43 detik. Benar-benar menegangkan. Sabar, ambil napas dulu. Rasanya ketika dibawa di track itu seperti supercar, seperti layaknya Ferrari, seperti layaknya McLaren. Tenaga nggak habis-habis, remnya luar biasa, dan handlingnya super kenceng tapi terkendali. Ini mobil kemampuannya luar biasa. Bahkan itu sampai menguji nyali saya di ujung. Oke. Sekarang kita udah tahu M3 seperti apa. Tapi penasaran nggak M4 seperti apa? Nah, saya baru dikabarin ternyata udah ada M4 di pit. Kita langsung ke pit. Jadi dia itu tadinya di Bali dan pulang ke Jakarta karena saya ngetes ini. Dan entah gimana caranya, gimana bisa dapat M4. Jelas bisa. Ya jelas bisa. Udah bela-belain dari Bali ke Jakarta. Mestinya nunggu saya selesai tes dulu baru M3, habis itu M4. Oh nggak bisa. M4 sudah siap, setia menunggu Om Mobi. Nggak. Apa lebih keren juga. Ini yang legendaris mana? Yang M3 kan? Tuh, M3. No. Nama M3 yang legendaris kan? M4 tuh mulai tahun berapa? Baru mulai di generasi sebelum ini. Sama aja dulu namanya M3. Dulu namanya, terus ganti nama. M3. Yang ini masih tetap M3. Yang namanya M3 itu 4 pintu baru ada kapan? Di E90. Ya udah, masih baru. Ini legend. Legend M4. apa M4? M4 legend. M4 tuh baru 2 generasi. No, justru M4 yang dari dulu. Tapi ya kan? namanya M3. Iya. Tapi ini namanya sampai sekarang Bikin M3. mobil, jadi bicara mobilnya 2 pintu. Ya udah, ini mau direview. Review. Terus kenapa ikut ke Sentul juga? Lah, mobil kayak begini paling tepat reviewnya tuh di sirkuit. Bukannya nggak boleh sama Tante Mobi? Ini kan bukan balapan, tes mobil. Ya udah pinjem. Hah? Pinjem. Pengen Itu ngerasain ada M3. bedanya. Udah kan pengen ngerasain bedanya. Heran. Boleh ya? Dar, pinjam juga. Ngapain kan udah M4, udah angkanya udah lebih gede, ngapain nyoba M3 lagi? Juga. Ya udah boleh. Nggak bisa. Mana kuncinya? Kuncinya dalam mobil. Bohong lagi. Loh, nggak dapet yang display key? Nggak dipakai. Pakai ini aja. Oh, nggak dipercaya megang display key, takut jatuh. Ini tuh kalau lebih sama enak dia. masuk di kantong tuh. Oh, itu juga bisa masuk di kantong. Tuh, gampang. Udah gitu, udah dikasihnya nggak display key, dikasihnya pakai plastik, takut lecet. Om Mobi yang bawa. Bukan takut Bukan, ini biar Yaudah. steril. Sekarang kita coba M4. Kalau mau teman-teman yang mau tahu rasanya M4, review lengkapnya nanti ada di channel Motobobi. Hati-hati ya. Sekarang kita coba M4. Ada yang lupa. Sirkuit sebaiknya kita pakai helm. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi di sirkuit. Walaupun ini nggak kenceng, karena kencengnya tadi udah di M3. Oke. Posisi nyetir bisa dibilang mirip banget sama M3. Sama malah ya. Sama rasanya. Handlingnya, wah, sama sih.
remnya. Oke. Coba es kecil. Kalau di generasi sebelumnya ya, M4 itu terasa lebih kalem dibandingin M3 dan itu kerasa. M3 itu buas sekali, M4 itu lebih kalem. Di sini saya ngerasa karena bentuk bodi yang lebih rendah gitu ya, dia memang terasa lebih kalem tapi tidak sebanyak bedanya di generasi sebelumnya. Jadi ini udah mirip sekali dengan M3 karena M3 sendiri sudah cenderung lebih kalem. Tapi memang ada perasaan lebih istimewa ketika melihat mobil ini cuma 2 pintu dan rasanya match gitu performanya, pengendaliannya dengan bentuk bodi yang 2 pintu. Ya, tapi lagi-lagi bentuk bodi itu adalah selera ya. Tapi kalau saya jujur memang saya lebih senang M4 interiornya karena walaupun interiornya sama tapi dari dalam itu kelihatan 2 pintu-pintunya yang sangat lebar. Sedangkan dari luar memang bodinya keren M4, tapi lekuk-lekuknya bodi-bodi yang melebar itu lebih berani permainannya di M3. Jadi M3 itu jauh bedanya dengan seri 3 biasa. Sedangkan M4 tidak terlalu jauh bedanya dengan seri 4 biasa. Tapi dua-duanya benar-benar mobil yang mengagumkan. Sekarang kita balik ke jalan raya. Di jalan raya dengan mode comfort, mendadak M3 seakan menyembunyikan kegarangannya. Iya, begitu ke jalan raya, dia langsung berubah menjadi jinak. Apalagi di mode comfort gitu ya mesinnya. Ini kita gas agak dalam, ya oke, bertenaga, tapi tidak sampai mengintimidasi. Kemudian transmisi torque converternya ini itu benar-benar halus pada saat stop and go, benar-benar karakter jerky dari atau menyendat-nyendat dari dual clutch itu tidak ada sama sekali di sini. Ini benar-benar seperti mobil normal. Udah gitu bantingan suspensinya oke, memang pasti keras, nggak mungkin mobil seperti ini nggak keras, tapi tidak sampai menyiksa. Apalagi ini bangkunya juga nyaman dan kalau di jalan raya saya bisa lebarkan sisi sampingnya sehingga lebih nyaman dan bantingannya tuh masih acceptable, masih bisa diterima. Ini mobil bener-bener layak buat sehari-hari. Tapi tenang aja, walaupun di mode comfort itu jinak, tapi kalau Anda mau nyusul dan Anda injek gasnya, tetap ada jeda seakan-akan mobilnya tuh memastikan, bener nih bos, di mode comfort mau gaspol, bener nih bos, oke, keluarin semua tenaganya. Jadi menyusul juga akan sangat-sangat mudah di mobil ini. Mobil ini tuh all rounder banget gitu. Jadi bisa saya pakai setiap hari ke kantor, mungkin jemput istri atau jemput anak, nganterin anak ke tempat temennya. Ini belanja ke supermarket juga bisa. Dan di weekend saya bisa ke Sentul melakukan track day sambil membuat para pemilik supercar sejati itu ketar-ketir. Lantas bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Masih perlu konsumsi bahan bakar. Rasanya yang beli BMW M3 itu tidak peduli lagi masalah konsumsi BBM. Apalagi ini mobil dengan performa yang luar biasa. Tapi oke, kami sudah melakukan pengetesan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Mobil ini cukup boros dengan 7,2 km per liter. Dan di rute tol, tapi surprisingly, itu dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Karena ini transmisi 8 speed dan RPM itu bisa dijaga sangat rendah, mobil ini bisa mencatat 14,9 km per liter. Figur tersebut sangat bisa diterima, apalagi mengingat mobil ini melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 3,9 detik
tested di Indonesia, dan 402 meter dalam 12,2 detik. Masih bisa dibilang sangat masuk akal konsumsi bahan bakarnya. Mobil ini secara umum jauh membaik dibandingkan M3 sebelumnya. Tapi ada sejumlah hal yang agak mengganggu. Jujur aja, sebenarnya nggak terlalu mudah mencari kelemahan mobil ini. Kelihatan BMW itu membangun mobil ini dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di sebelumnya. Tapi oke, saya menemukan beberapa. Yang pertama, ini mirip sama BMW yang lain dengan instrumen yang sudah full digital seperti ini. BMW terasa sangat konservatif, tidak berani bermain-main dengan layar digital yang sebenarnya mereka bisa bikin corak apa saja atau motif apa saja di sini. Ini hanya ada dua jenis tampilan normal seperti BMW lainnya, dan tampilan ketika kita di mode track atau di mode M mode itu RPM di kanan dan kiri jadi seperti pesawat tempur gitu ya, dan di tengahnya tuh ada speedometer. Tapi udah, that's it. Padahal mereka bisa bikin macam-macam. Mereka bisa bikin corak misalnya seperti BMW M3 yang original, yang E30. Mereka bisa simulasikan di sini. Mereka bisa bikin tampilan yang futuristis, yang masa depan bisa. Tapi tidak, BMW cenderung agak konservatif. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini tidak terlalu berhubungan dengan pemilik M3 yang biasanya menyetir. Itu tempat duduk belakang. Tempat duduk belakang nyaman, tapi yang di tengah itu sangat tidak nyaman. Tonjolannya itu besar. Kemudian juga ruang kakinya juga tidak begitu luas karena ada tonjolan besar di tengah. Kenapa nggak sekalian bikin jadi 4-seater aja, jadi lebih eksklusif, lebih sporty dibandingkan 5-seater, tapi yang tengah ini hampir tidak terpakai. Kemudian yang berikutnya, sebagai mobil yang performanya tinggi, kadang-kadang kita pengen melakukan tes akselerasi. Ya tentunya di tempat yang proper ya. Tapi mobil ini itu memiliki sistem launch control yang sangat rumit untuk dioperasikan. Anda harus nonaktifkan DSC dulu. Anda harus masukkan ke mode manual. Kemudian Anda harus masukkan ke gigi 2. Kemudian mode transmisi Anda masukkan ke level 3. Terlalu banyak stepnya. Istilahnya, kalau ada yang nantang di sebelah teman, ayo kita coba akselerasinya. Bentar ya, ini dulu. Kenapa nggak langsung aja masuk M2, injek rem, injek gas, launch control seperti sejumlah mobil sport lainnya. Nah, ini masih terlalu ribet. Kemudian yang agak mengganjal di saya juga adalah option untuk memilih BMW individual. Jadi yang karbon ininya spoiler belakang yang kecil tuh karbon, spoiler samping juga karbon, dan kursi juga ada karbonnya. Itu terlalu mahal. $500 miliar bedanya, itu pun dalam keadaan off the road. Dalam keadaan on the road mungkin selisihnya bisa hampir 600 juta rupiah hanya untuk aksen karbon dan individual. Iya, memang mahal sekali option itu. Kemudian satu lagi adalah waiting listnya yang lama. Bukan kesalahan BMW Indonesia, karena BMW Indonesia sudah mengambil kuota maksimal yang bisa mereka ambil dari Jerman, tapi memang sangat laris mobil ini, sehingga kalau Anda pesan sekarang di bulan Juli atau Agustus ketika Anda menonton video ini, Anda baru bisa dapat paling cepat itu Mei 2022. Di lain sisi, kekurangan itu dengan mudahnya terkompensasi oleh sejumlah hal menyenangkan lainnya. Ya sudah pasti mobil ini memiliki banyak sekali kelebihan. Kita nggak usah berbicara mengenai performa, pengendalian, rasanya di track, yang itu sudah saya sampaikan semua tadi. Tapi ada sejumlah kelebihan lain, seperti BMW modern sekarang. BMW M3 juga dilengkapi dengan parkir otomatis, kemudian juga dilengkapi dengan reversing assistant. Jadi kalau Anda nyasar ke satu tempat, dia sampai 50 meter ke belakang kalau nggak salah, dia bisa mundur secara otomatis mengikuti jalur yang sudah Anda lewati. Kemudian di layar iDrive-nya itu di beberapa penyetelan seperti penyetelan kendaraan itu ada gambar BMW M3, dan warna yang ada di layar iDrive itu sama persis dengan warna mobil Anda. Bahkan kalau misalnya Anda ingin melakukan penggantian warna dan Anda melakukan pengecatannya itu di bengkel resmi BMW, itu juga nanti bisa diubah lagi di sini. Memang bukan kita yang mengubah, tapi mekanik yang mengubah, tapi itu
dimungkinkan dan menyenangkan aja, bagaikan melihat mobil sendiri di layar iDrive ini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan display key, dan ini baik di Mercedes-Benz maupun di Audi di Indonesia itu belum ada yang memakai kunci semacam ini, dan kita bisa melihat apakah pintu sudah terkunci, berapa jaraknya, dan menurut BMW ini bisa men-start mobil dari luar. Tapi entah kenapa saya coba nggak bisa, mungkin cuma masalah penyetelannya, tapi semestinya bisa start dari luar. Lantas satu kelebihan lagi yang menyenangkan adalah harga jual mobil ini itu hanya 5 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan harga baru BMW M3 sebelumnya. Artinya secara value dia jauh lebih baik. M3 baru benar-benar mencengangkan, bukan hanya dari segi desain, tapi juga performa dan rasa berkendaranya. Dan itu membuat kami merasa bahwa BMW membangun M3 ini bukan hanya dengan ilmu dan teknologi, tapi juga dengan hati mereka. Mereka tahu M3 adalah legenda, dan mereka bertekad melanjutkan legenda tersebut, dan itu terasa sampai generasi terbarunya yang merupakan BMW M3 terbaik yang pernah saya coba. Well, sebagai kesimpulannya bisa dibilang BMW M3 Competition ini membaik di segala hal dibandingkan sebelumnya. Dia lebih kencang, pengendaliannya lebih lincah, kemudian aura kabinnya jauh lebih canggih, dan mobil ini ketika digeber itu performanya jauh di atas sebelumnya, tapi ketika dibawa untuk harian dan jalan raya, mobil ini jauh lebih halus dan jauh lebih bisa ditoleransi ketimbang sebelumnya. Jadi ini mobil memberikan bandwidth yang lebih besar antara pengendalian harian dan sirkuit. Lebih capable di sirkuit, lebih asik juga dibawa harian. Luar biasa BMW M3 yang satu ini. Pantesan orang harus menunggu lama untuk mendapatkan mobil ini. Jadi begitulah hasil review lengkap kami ke BMW M3 Competition. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Saya nggak keluar mobil, saya langsung naik lagi karena terlalu asik mengemudikan mobil ini.